Spare me, Great Lord. Chapter 16 Bahasa Indonesia. Website semacam ini pasti harus dibanet, ujar seseorang dari dalam kelas. Pasti, video-video dari sebelumnya sudah dihapus semua. Baru sekarang aku menyadari bahwa tahun ini, ada beberapa yang telah terbangun dengan kekuatan mereka. Karena itu, aku punya firasat kuat bahwa seseorang dari kelas kita sudah bisa memilikinya. Menjadi seorang metahuman, menurutmu siapa itu? Monitor kelas. Aku merasa monitor kelas memiliki build yang layak. Aku pikir kamu punya kesempatan. Haha, benarkah? Aku akan berbicara dengan orang tuaku dan menghasut mereka untuk bercerai. Dengan begitu, aku akan mendapat rangsangan yang membuat stres dan mungkin aku bisa membangkitkan kekuatanku juga. Kamu sudah tidak ada harapan. Petik 2. Kelompok orang ini terus membicarakannya sepanjang hari. Suatu saat mereka akan berbicara tentang seseorang yang sepertinya dia bisa bangun, dan pada saat lain orang lain yang tampak seperti itu. Tiba-tiba, seseorang bertanya apakah ada kemungkinan Lu Su akan membangkitkan kekuatannya dan semua orang terdiam. Tidak ada yang berani secara terang-terangan menyinggung orang lain, mengingat Lu Su ada di kelompok itu. Semua orang merasa bahwa tidak ada kemungkinan bahwa itu adalah Lu Su. Tanpa mempertimbangkan kualifikasinya dan melihat kondisi fisiknya, dia jelas tidak terlihat seperti seseorang yang dapat membangkitkan kekuatannya. Namun, masalah yang lebih mendesak adalah bahwa selain penyihir yang diekspos, yang lain semua mengalami stimulasi stres sebelum bangun. Karena Lu Su adalah seorang yatim piatu, dia mungkin telah melalui banyak situasi stres dan masih belum bangun, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan lagi di masa depan? Itu tidak mungkin. Secara tidak sadar, semua orang tampaknya setuju dengan pengakuan The Golden Foundation tentang metahumans dan bahwa memang ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan supernatural. Adapun mereka sebagian besar masih tidak tahu apa-apa tentang semua insiden ini, tidak yakin bagaimana membangkitkan kekuatan mereka sendiri dan mereka juga tidak tahu sejauh mana kekuatan yang terbangun ini dan perubahan apa yang akan dibawanya ke dunia ini. Jadi, mereka di sini secara membabi buta mendiskusikan masalah ini, semua menyimpan semacam harapan bahwa mereka dapat mewujudkan kekuatan mereka suatu hari nanti. Saat nama Lu Su disebutkan, semua orang telah menghentikan diskusi mereka. Lebih seperti mereka tidak dapat melanjutkan diskusi mereka. Tiba-tiba, seseorang menyebutkan, Lu Su harus bekerja setiap hari tetapi masih mempertahankan nilainya di kelasnya sebagai salah satu dari 5 besar. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ini adalah titik perubahan topik pembicaraan. Karena semua orang merasa bahwa Lu Su bahkan tidak akan memiliki kesempatan bahkan jika seluruh kelas telah terbangun, mereka telah memutuskan untuk berhenti membahas topik sebelumnya. Dengan standar fisik Lu Su, tidak mungkin dia bisa menjadi salah satu metahuman kan? Haha, mungkin dia telah bekerja sangat keras di rumah dan bisa saja membakar minyak tengah malam tadi malam. Saat kalian bermain, dia telah merevisi selama ini, jawab yang lain dari grup. Memang, nilai Lu Su selalu bagus secara konsisten, mengingat dia adalah seseorang yang selalu tidur selama kelas. Mungkinkah dia salah satu dari orang-orang yang diisukan yang tampak malas di depan semua orang tetapi bekerja sangat keras di belakang layar? Lu Su cemberut saat melihat pesan itu. Ketika dia memikirkan bagaimana kelasnya adalah pemasok terbesar dari titik-titik kesusahannya, dia memutuskan untuk mengirim pesan lain, beberapa mungkin tampak sangat riang di garis depan tetapi apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa jauh di lubuk hati, dia sebenarnya. Bahkan lebih riang, obrolan kelas kembali hening. Banyak siswa biasa-biasa saja yang mencoba yang terbaik setiap hari tetapi tidak dapat menandingi nilai Lu Su mulai merasa kesal. Sialan kamu, maukah kamu diam sekali saja? Dari kesusahan Zhou Fang, plus 77. Dari kesusahan Liu Yang, plus 81. Dalam waktu singkat ini, titik mara bahaya Lu Su telah naik 500 lagi. Dia berencana untuk menggunakan 3.000 dan masih memiliki 800 cadangan. Lu Su merasa bahwa jalan menuju kekayaan bergantung pada sekelompok teman sekelasnya yang menggemaskan ini. Namun, Lu Su tidak berbohong. Dia selalu tidur di kelas hari itu karena dia begadang pada malam sebelumnya, tidak pernah demi belajar melainkan, menonton televisi dan menonton serial drama bersama Lu Xiaoyu. Alasan mengapa nilainya bagus adalah karena dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan dia harus mengakui bahwa orang seperti itu memang ada di dunia ini. Memperoleh nilai adalah salah satu cara untuk menjamin masa depan baginya, tetapi jika dia mempertimbangkan kembali rencana masa depannya, Lu Su menebak bahwa dia perlu lebih berusaha untuk melatih kemampuannya. Dia ingin mengetahui kecepatan kemampuannya tanpa bergantung pada efek buah surgawi. Maka dia harus menyanyikan lagu pengantar tidur tua yang lumpuh itu. Lu Su mencoba menyanyikannya tanpa mengikuti lirik aslinya dan seperti yang diharapkan, tidak ada efek sama sekali. Jadi maksudmu memberitahuku bahwa itu tidak akan berhasil bahkan jika aku salah menyanyikan satu kata. Bagaimana jika dia tuli nada, bukankah dia akan kacau? Kamu tidak mungkin mendiskriminasi orang-orang tuli nada ini kan? Tentu saja, terlintas dalam pikirannya bahwa karena lirik dan nadanya yang berirama, di atas kekuatan pemulihan spiritualnya, itu mampu menunjukkan efek magis seperti itu. Atau karena abu yang telah meresap ke dalam dirinya. Simbol seperti pohon di telapak tangannya awalnya kusam dan berwarna hitam, tetapi sekarang telah berubah menjadi putih. Lu Su mengangkat tangannya dan melihatnya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa pohon yang dulu gundul itu tiba-tiba memiliki 3 daun baru yang tumbuh di cabang-cabangnya. Apakah itu karena 3 bintang yang menyala di dalam dirinya? Lu Su merasa bahwa apa yang telah dia lalui beberapa hari ini agak ajaib. Tapi baginya menyanyikan lagu pengantar tidur untuk mengaktifkan kekuatannya, masih tampak agak terlalu canggung bukan? Twinkle Twinkle Little Star, betapa aku ingin tahu siapa dirimu. Di atas dunia begitu tinggi, seperti berlian di langit.
Saat matahari yang terik hilang, saat dia tidak bersinar sama sekali. Dia tidak bisa melihat kemana harus pergi jika kamu tidak berkedip begitu. Setelah menyelesaikan lagu pengantar tidur, bintang-bintang yang jauh sepertinya telah menghubungkan mereka dan Lusu lagi. Cahaya bintang yang bersinar yang hanya bisa dilihatnya menghujani dirinya seolah-olah itu adalah kepingan salju perak halus yang turun. Melalui awan dan atap, semuanya mencapai Lusu dalam gelombang hangat dari segala arah saat mereka menuju dan bergema di dalam hatinya. Jika seseorang menganggap efek buah surgawi sebagai arus yang mengalir deras, arus ini akan secara otomatis mengalir menuju peta dan berkumpul di sana. Kekuatannya akan terus mengalir dan Lusu perlu mengarahkan kekuatannya untuk mengalir ke arah tertentu atau kekuatannya akan menyebar kemana-mana. Meskipun efeknya lambat, mereka tahan lama. Buah surgawi tidak selalu tersedia tetapi kekuatannya berumur panjang. Lusu menghitung kecepatan di mana dia bisa menyalakan bintang ketiga di peta dan memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar setengah bulan berlatih kekuatannya, dia bisa mendapatkan buah surgawi lainnya. Dia bertanya-tanya apakah kecepatan dia bisa menerangi bintang-bintang itu terkait dengan struktur tulangnya sama sekali. Setelah makan 2 buah penyegar, bagaimana jika dia mengkonsumsi beberapa lagi? Lusu menganggap metode ini pantas untuk dicoba. Semua yang dia tahu hanyalah menggaruk puncak gunung es. Lusu tidak tahu tingkat di mana orang lain meningkatkan kekuatan mereka. Dia juga tidak tahu metode apa yang paling efisien baginya untuk meningkatkan kemampuannya dan yang bisa dia lakukan hanyalah bereksperimen melalui coba-coba. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di kepalanya, lanjutkan dengan lotere, dan suatu hari dia akan mencapai titik di mana buah penyegar tidak akan berpengaruh lagi padanya. Semakin baik fondasi kerangkanya, semakin baik fondasi fisiknya. Suatu hari, dia akan dapat melakukan perjalanan lebih jauh dan cepat. Alasan sederhana ini adalah sesuatu yang bahkan Lusu bisa mengerti. Karena adanya buah penyegar, Lusu merasa bahwa semakin banyak yang dia makan, semakin banyak manfaatnya untuknya. Tapi dia masih membutuhkan poin mara bahaya. Lusu melongo melihat obrolan grup kelas tetapi tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok. Jadi, dia dengan kecewa membuka kembali pesan dalam botol. Spare me, Great Lord. Chapter 17 Bahasa Indonesia. Hei nona kecil, apakah kamu kurus? Yap. Pihak lain mengirim foto dirinya dari fitur pesan dalam botol. Memang, dia sangat kurus. Wow, kamu sangat kurus, jawab Lusu emosional. Haha, tidak seburuk itu, jawabnya riang. Aku bisa mengambil 10 dari kalian dalam pertarungan. Jawab Lusu, anonim, dari kesusahan Liu Ping, plus 17. Petik 2, Lusu meletakkan teleponnya karena tidak ada lagi botol yang tersisa untuk dia angkat dan balas. Namun, dia merasa bahwa dia masih memiliki lebih banyak dalam dirinya. Melihat poin kesusahannya lagi, itu telah meningkat dari 800 plus menjadi 1020, hanya meningkat sekitar 200 poin. Betapa lambatnya, rutinitas ini bukan yang paling efektif, dan karena ini akan selalu menjadi situasi 1 lawan 1, itu normal jika tidak seefisien itu. Pada saat itu, Lusu seperti merindukan teman-teman sekelasnya. Belum pernah dia memberi begitu banyak perhatian kepada mereka. Dipikir-pikir lagi, karena dia bisa mendapatkan begitu banyak titik kesulitan jika itu dalam kelompok, ketika sekolah dimulai, tempat seperti apa itu. Dia praktis tak terkalahkan. Lusu tidak peduli tentang persahabatan dan semua sampah lainnya, tidak seperti dia memiliki semua itu sejak awal. Andai saja semua teman sekelasnya bisa berubah menjadi Lu Xiaoyu dan berkontribusi pada titik kesulitannya setiap hari. Siapa yang mengira bahwa sudah ada metahuman yang merencanakan melawan mereka saat mereka masih bermimpi untuk mewujudkan kekuatan mereka. Lusu memutuskan untuk menggunakan semua 1020 poin ini untuk memasuki putaran lotere. Dengan mengingat buah penyegar sebagai tujuan utamanya, hadiah lainnya hanya akan menambah kejutan. Seperti yang diharapkan, memulai putaran loterenya, 3 kali pertama dia memutar roda lotre memberinya tampilan, terima kasih telah berpartisipasi. Hehe, kebetulan seperti itu. Setelah melalui 2 pengalaman lotre pertamanya, Lusu tahu apa peluang memenangkan hadiahnya. Satu-satunya ketakutannya adalah bahwa 1000 poin yang dia investasikan ke dalam lotre ini hanya akan memberinya buah penyegar yang memperkuat diri, tetapi meskipun demikian, itu akan sepadan. Namun, semua usahanya sejauh ini secara luar biasa berubah menjadi, terima kasih telah berpartisipasi. Lusu tercengang. Betapa jahatnya sistem ini, setelah 9 kali mencoba dan semuanya adalah, terima kasih telah berpartisipasi, apakah kamu serius? Lusu merasa hatinya tidak tahan lagi, itu semua adalah asetnya. Setelah menebus 4 buah surgawi dan menyalakan 2 bintang di peta dalam dirinya, Lusu agak puas. Tapi masalahnya adalah dia selalu merasa bahwa sistem yang terlalu rumit ini mempermainkannya. Ini adalah upaya terakhirnya dan Lusu dengan sedih memasuki lotere sekali lagi. Ketika roda telah berhenti, Lusu melihat 6 kata, bukan 4 kata, terima kasih telah berpartisipasi, dan tepat saat dia akan menghela nafas lega, wajahnya langsung menjadi hitam saat dia membaca apa yang tertulis. Meskipun demikian, kami berterima kasih atas partisipasinya. Lusu hampir ingin menghancurkan bantal tepat di sampingnya. Cukup tulis, terima kasih telah berpartisipasi, jika aku tidak memenangkan apapun, mengapa sampai menambahkan 2 kata tambahan itu? Seolah-olah seseorang bertanya apakah itu tidak terduga atau mengejutkan. Jadi kamu pikir kamu sangat lucu, kaki siapa yang kamu coba tarik? Siapa yang kau sedang bohongi? Lusu tiba-tiba menyadari bahwa sistem ini memiliki beberapa masalah serius. Dia sangat kesal dan frustrasi karena dia pernah sangat percaya diri pada peluangnya untuk memenangkan sesuatu dari lotre tetapi dengan hanya 20 poin tersisa, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan.
Lusu sangat patah hati dan ingin kembali ke pesan dalam botol untuk terus meneror orang lain. Namun, dia kehabisan kesempatan setiap hari untuk menerima lebih banyak pesan. Dia pergi ke web dan pergi ke halaman web The Golden Foundation, berniat untuk meneliti lebih lanjut tentang kekuatan orang lain. Lusu baru saja menguji peruntungannya saat dia mengakses halaman web karena dia tidak tahu apakah situs tersebut telah dihapus atau belum. Sangat mengejutkan, bahkan setelah sekian lama, halaman web itu masih ada seolah-olah tidak ada yang salah. Mungkinkah polisi internet belum bereaksi? Tapi ini tidak seharusnya terjadi. Lusu telah mengamati bahwa halaman web ini telah muncul di setiap diskusi grup obrolannya dan telah mencapai tahap di mana itu telah berkembang menjadi pengetahuan umum bagi publik. Atau mungkin, Yayasan Emas mendapat dukungan pemerintah sejak awal. Perubahan itu terlalu drastis. Awalnya, mereka diam-diam menangkap metahumans ini, tetapi sekarang mereka sepertinya memburu mereka di depan umum. Bahkan media tidak membuat laporan tentang ini dan seolah-olah mereka secara kolektif memutuskan untuk diam. Semua forum penuh dengan diskusi seperti itu dan semua orang pada awalnya merasa bahwa bagaimanapun juga, itu hanya topik percakapan. Paling-paling, posting mereka akan dihapus dan pejabat pemerintah akan datang untuk menghapusnya tetapi pada akhirnya, posting mereka secara mengejutkan tidak tersentuh. Seketika, situasi telah berubah menjadi situasi di mana tidak ada yang akan mengkonfirmasi atau menyangkal apapun tentang urusan kekuatan gaib ini dan Lusu merasakan bahwa pasti ada twist dalam masalah ini. Jika The Golden Foundation benar-benar dioperasikan oleh pemerintah, maka mereka pasti akan merencanakan sesuatu di belakang layar dengan benar. Namun, ini bukan satu-satunya hal yang mengambil tempat di hati Lusu. Masalah mendesak lainnya yang mengganggunya adalah, sudah waktunya untuk pergi ke sekolah. Bagaimana dia bisa menangani 3 tugas, kekuatan super, dan mendukung keluarga ini sekaligus. Meskipun hanya memikirkannya saja membuatnya sakit kepala, harus pergi ke sekolah berarti dia akan segera bertemu dengan sekelompok teman sekelas yang akan berkontribusi untuk perjuangannya. Dia hanya tidak sabar, Lusu sedang merenungkan semua ini saat dia perlahan tertidur. Adapun sisa hari yang tersisa, Lusu telah mengamati halaman web yang disebut The Golden Foundation, berharap untuk mengetahui apakah itu akan dihapus. Tapi yang mengejutkan Lusu adalah bahwa itu belum ditutup. Ini bukan sesuatu yang hanya diperhatikan oleh Lusu, tetapi sesuatu yang dilakukan semua orang. Berdasarkan video dari sebelumnya, meskipun dianggap terkait dengan metahumans, tidak ada sumber lain yang mengemukakan konsep metahumans ini sejelas The Golden Foundation. Tidak hanya mereka dengan jelas mengemukakan konsep ini, mereka bahkan telah meneliti dan membedakan kekuatan mereka menurut tingkatannya. Bahkan sampai sejauh ini, situs web itu berfungsi dengan baik. Rangkaian peristiwa ini langsung membangkitkan kehebohan banyak orang dan dalam satu malam, seluruh penduduk China mulai membahas metahuman. Semua orang tidak yakin apakah ini niat pemerintah karena mereka awalnya mengambil tindakan pencegahan terhadap masalah ini dan entah apa lagi. Dan tentu saja, yang paling besar adalah para pemuda, dan bahkan bibi dan paman setengah bayat tidak luput dari kegembiraan. Apa artinya menjadi pegangan metahuman? Itu pasti berarti bahwa kehidupan biasa mereka akan sangat berbeda dari yang lain. Pada hari ke-7 tahun baru, ketika Lusu pergi ke pasar, dia mendengar 2 wanita parubaya. Ya ampun, aku pikir anak kamu bisa menjadi metahuman. Haha, sekali lihat dan aku tahu dia memiliki kualitas menjadi 1. Kamu nak, itu tidak mungkin. Saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah fokus pada studinya, ketika wanita lain menjawab dengan sopan meskipun dia sangat periang. Dari percakapan yang didengar Lusu, dia bisa menyimpulkan 2 ide yang saling bertentangan yang dipendam semua orang terhadap metahumans. Di satu sisi, semua orang mengakui bahwa memiliki kemampuan supranatural adalah hal yang luar biasa dan mereka akan mampu membuat nama untuk diri mereka sendiri di masa depan. Bisakah mereka menunjukkan kemampuan mereka kepada orang lain dan mendapatkan uang untuk diri mereka sendiri? Ini adalah logika paling sederhana yang dimiliki rakyat jelata, karena siapa yang akan menolak peluang menghasilkan uang? Di sisi lain, meskipun memiliki kekuatan ini adalah keuntungan, pendidikan harus dipertahankan. Salah satu wanita melihat Lusu dan karena mereka agak akrab, "Hei Su, apakah kamu sudah bangun?" Hehe, bahkan untuk wanita parubaya, metahumans telah menjadi topik pembicaraan yang bagus seperti bahan makanan mereka. Lusu melihat langit perlahan meredup dan selama musim dingin, matahari terbenam tampak seperti api di langit yang cerah setelah salju turun. Akhirnya, sudah waktunya untuk pergi ke sekolah segera. Spare me, Great Lord. Chapter 18 Bahasa Indonesia. Pada pagi hari ke-8 tahun baru, Lusu sudah bangun. Dia mulai sibuk di dapur dari jam 6 pagi dan baru selesai sekitar jam 7 pagi. Membawa setumpuk barang, Lusu pergi ke sekolah. Tepat sebelum dia pergi, dia menginstruksikan Lu Xiaoyu, ada makanan di atas meja, selesaikan dengan cepat sebelum kembali tidur. Perbaiki buku pelajaran yang kuberikan padamu dan aku akan memeriksamu saat aku kembali ke rumah malam ini. Jika aku mengetahuinya, kamu telah berlarian, aku akan mengirimmu kembali ke panti asuhan Fuli, kamu mendengarku. Lu Xiaoyu berbaring di tempat tidur, memegangi selimutnya, semuanya diam. Lusu bertanya sekali lagi, kau mendengarku? Aku mendengarmu. Aku akan bangun dan memakannya nanti, saat dia dengan enggan menjawab. Nanti dingin. Bangun sekarang. Lu Xiaoyu dengan marah bangkit dan duduk di tempat tidur. Dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 299. Petik 2. Mata Lusu berbinar, jadi membangunkan gadis kecil ini setiap hari akan memberinya begitu banyak poin kesusahan. Apakah ini berarti dia akan menjadi besar? Mereka berdua hanya bisa diandalkan satu sama lain dan Lusu selalu merasa bahwa dia harus memikul tanggung jawab untuk mendisiplinkannya.
Dia khawatir gadis kecil ini akan mengambil banyak kebiasaan buruk di masa depan. Tapi dari kelihatannya, selain rakus, dia sepertinya tidak memiliki kebiasaan buruk lainnya. Alasan Lusu pergi ke sekolah pagi-pagi adalah agar dia bisa mendapatkan uang. Sekolah tempat dia belajar hanya satu jalan di seberang apartemen tempat dia tinggal. Seluruh pendidikannya di sekolah ini, dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga sekolah menengah atas. Itu disebut Sekolah Internasional Luocheng. Setiap pagi, Lusu akan mendorong gerobaknya untuk menjual telur matang. Setelah direndam dalam air mendidih, telur akan matang seluruhnya dalam waktu 10 menit, tetapi jika akan dikeluarkan dalam 8 menit, kuning telur akan menjadi encer. Setelah matang, telur harus segera dimasukkan ke dalam es, air dingin agar lebih mudah dikupas dan teksturnya lebih baik. Lusu sangat khusus tentang telur yang dia jual. Memasangkan telur dengan bumbu yang dia pilih, ternyata sangat lezat. Bahan-bahan yang dia gunakan untuk membuat sausnya tidak ada yang istimewa. Di piring kecil, dia mencampur kecap dan cuka secara merata dengan beberapa tetes minyak wijen. Tahun lalu ketika dia pertama kali mendorong gerobaknya keluar sekolah, hanya siswa sekolah dasar yang akan mencobanya. Dengan harga telur yang hanya $0,5, harganya tidak terlalu mahal dan anak-anak ini mampu membelinya. Lusu bisa mendapatkan beberapa puluh dolar setiap hari dan itu dianggap hampir tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Setelah beberapa saat, semua orang tahu bahwa telur yang dia jual enak dan dalam perjalanan ke kedai kopi, mereka akan membeli 1 atau 2 telur darinya. Ada juga beberapa yang mengetahui keadaan Lusu dan sengaja membeli beberapa untuk membantunya. Sampai sekarang, cukup banyak orang di daerah itu yang mengetahui keberadaan anak yatim piatu yang berusaha mencari nafkah sendiri. Sejujurnya, ada beberapa orang baik hati di luar sana di dunia ini, itulah sebabnya bisnis Lusu berjalan dengan baik. Karena hari ini adalah hari ke-8 tahun baru, banyak orang dewasa harus kembali bekerja. Mereka akan pergi ke jalan untuk sarapan, dan karena ini adalah area di mana semua kedai kopi berkumpul, Dewan Kota memutuskan untuk tidak mengelola area ini. Setelah menjual semua makanannya, Lusut akan bisa bergegas ke sekolah. Dalam beberapa kasus di mana dia bisa menjual lebih awal, dia bahkan bisa mendorong kereta pulang sebelum berangkat ke sekolah karena akan aneh membawa kereta ini bersamanya ke sekolah. Tentu saja, pada saat dia tidak bisa mengatur waktu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Sebagian besar siswa yang melewati jalan ini pada dasarnya adalah teman sekolahnya dan itulah salah satu alasan mengapa mereka berhenti meneriakkan namanya. Menaikkan nilai adalah sesuatu yang bisa diputuskan di atas kertas sejak awal tentang siapa yang akan dikelompokkan bersama dengan siapa dan mereka semua bisa berkumpul bersama. Orang kaya bisa disatukan dan tidak mungkin kamu bisa ikut bersenang-senang. Mungkin pengeluaran harian para miliarder ini bisa mencapai jutaan. Pengetahuan ini adalah sesuatu yang menghibur Lusu. Para remaja di zaman sekarang ini semua suka pergi ke karaoke atau taman hiburan bersama, menghabiskan biaya beberapa ratus dolar atau bahkan ribuan. Lusu tidak mau menghabiskan uangnya sekarang dan akan mengalami tempat-tempat menyenangkan ini jika dia punya lebih banyak uang di masa depan. Tetapi untuk saat ini, dia memahami konsep menekan keinginannya untuk menikmati hidup. Lusu selalu merasa bahwa kata-kata, nikmati nanti, adalah ungkapan yang bagus untuk dijalani. Ketika teman sekolahnya pertama kali melihatnya menjual telur di pinggir jalan, mereka semua berpikir bahwa itu agak tidak biasa. Namun, Lusu tidak merasakan tekanan dari mereka karena mendapatkan uang sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang memalukan. Akhirnya, satu-satunya yang merasa canggung adalah teman sekolahnya. Saat lewat, mereka akan berpura-pura tidak bisa melihatnya karena mereka merasa bahwa menyapanya atau mengabaikannya sepertinya tidak pantas. Karena itu, pilihan mereka adalah memilih untuk berpura-pura tidak melihatnya. Dengan demikian, Lusu perlahan-lahan dikesampingkan. Inilah alasan mengapa ketika semua orang mendiskusikan siapa yang tampaknya paling mungkin menjadi metahuman, nama semua orang disebutkan kecuali Lusu. Di depan Lusu ada panci berisi telur yang baru saja dimasaknya dan meja lipat kecil. Di atas meja ada piring kecil, cuka, minyak wijen, dan di samping meja ada bangku kecil yang terbuat dari plastik. Pelanggan bisa makan di sini atau mereka bisa mengambilnya sebagai takeaway. Su, ini masih pagi sekali dan kamu berjualan telur. Ketika seorang wanita parubaya lewat sambil tersenyum, beri aku 2 butir telur, aku akan mengambilkannya untuk anakku. Dia masih belum bangun, andai saja dia bisa bekerja keras sepertimu. Baiklah, ini 2 telur, Lusu merobek kantong plastik dan memasukkan 2 telur ke dalamnya untuk wanita itu, tolong $3. 1 telur berharga $1.50, rata-rata dia akan menghasilkan sekitar $50 sehari, jadi dia akan memiliki $1.500 minimal setiap bulan dan sedikit lebih banyak jika bisnisnya berjalan dengan baik. Hanya ini yang mereka miliki untuk bertahan hidup demi Lusu dan Lu Xiaoyu. Namun, mereka tidak dapat menghabiskan semuanya karena mereka harus membayar sewa $500 dan tagihan $100 serta biaya sekolahnya yang harus ia hemat dan hemat. Lebih jauh lagi, dia harus mempertimbangkan biaya sekolah Lu Xiaoyu di masa depan ketika dia bisa bersekolah secara mandiri. Sejujurnya, Lu Xiaoyu sangat dewasa. Meskipun dia rakus, dia jarang meminta Lusu untuk membelikan makanan untuknya dan bahkan jika Lusu tidak membelikan apapun untuknya, dia tidak akan mempermasalahkannya. Lusu sesekali membeli makanan ringan untuk menyenangkan Lu Xiaoyu dan setiap pagi, dari semua telur yang dia masak, dia akan meninggalkan 2 untuknya yang dia suka makan. Dan setiap kali Lusu merasa tidak enak badan, dia perlahan-lahan akan menyimpan semua barangnya dan menjalankan bisnis untuknya. Dia akrab dengan proses memasak telur karena dia telah mengamati Lusu berkali-kali sejak lama.
Bisa jadi karena perawakan Lu Xiaoyu yang kecil dan penampilannya yang menggemaskan, orang-orang akan bertanya di mana Lu Su berada. Dan setelah menyebutkan bahwa Lu Su jatuh sakit dan dia harus menjual telur-telur ini sendirian, lusinan telur itu akan terjual habis dalam beberapa menit. Keduanya tampak mirip dengan manusia salju yang mereka buat di halaman. Satu besar dan satu kecil, mereka mengandalkan kehangatan satu sama lain untuk bertahan hidup di dunia yang dingin dan kejam ini. Bagi Lu Su, sangat kesepian sendirian, terlalu kesepian. Sehingga ketika kamu ingin berbicara, tidak ada seorang pun di samping untuk mendengarkan kamu. Jadi, ketika Lu Xiaoyu menyelinap keluar dari panti asuhan Fu Li untuk bersamanya, dia merasa hangat dan nyaman. Adapun Lu Xiaoyu, Lu Su adalah satu-satunya yang mengkhawatirkan masa depannya, apakah dia makan dengan benar atau tidak dan selalu merasa bahwa bersama Lu Su akan membuat hidupnya lebih berarti. Keduanya dari latar belakang kasar tidak merasa bahwa mereka telah menderita jauh di lubuk hati. Ini adalah dasar yang mendorong mereka untuk terus hidup di dunia ini. Kadang-kadang, Lu Su akan berpikir bahwa tidak apa-apa dengan cara ini juga, tanpa orang tua, mereka masih bisa bertahan dengan baik. Di masa depan, jika dia memenangkan kemampuan dari lotere, dia akan memberikannya kepada Lu Xiaoyu sehingga mereka berdua dapat terus menjadi mitra. Spare Me, Great Lord, Chapter 19 Bahasa Indonesia. Ketika Lu Su telah menjual hampir setengah telurnya, seorang wanita tua dan seorang anak datang. Saat itu liburan musim dingin dan nenek pasti membawa anak itu keluar untuk sarapan. Anak itu ingin makan telur dan neneknya membawanya ke warung Lu Su. Kamu sudah makan sarapanmu. Setelah telur ini, ayo pulang untuk menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Oke, anak kecil itu mengangguk. Begitu dia menghabiskan satu, anak itu menginginkan lebih banyak telur yang enak tetapi nenek tidak senang. Tidak sehat bagi anak-anak pada usia ini untuk makan terlalu banyak. Tolong nenek, makan lebih banyak akan membantuku bangun. Anak itu berdebat. Lu Su terkejut melihat seorang anak muda berbicara tentang kebangkitan. Seberapa besar pengaruh situs web Yayasan Emas ini? Nenek tidak tampak terkejut dan berusaha meyakinkan anak itu, makan terlalu banyak akan membuatmu gemuk dan membuatmu tidak bisa bangun. Lu Su tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, teman kecil, mengapa kamu ingin bangun? Aku ingin berjuang untuk perdamaian dunia. Anak itu menjawab dengan tatapan serius. Haha, melindungi perdamaian dunia kata Lu Su sinis, itu benar-benar ambisius. Kenyataannya, kebanyakan anak laki-laki menjadi seperti ini karena terlalu banyak menonton kartun. Tetapi Lu Su tidak memiliki kesempatan ini karena satu-satunya televisi di panti asuhan Fu Li selalu memutar saluran yang disukai dekan. Kakak, jika kamu bangun, apa yang akan kamu lakukan? Tanya anak itu. Lu Su tercengang. Pertanyaan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Lu Su merenung dan menjawab, mungkin cari uang dulu dan kemudian pergi ke tempat-tempat yang ingin aku kunjungi. Di sekolah, dia selalu iri dengan teman-temannya yang memiliki orang tua untuk membawa mereka ke berbagai tempat bermain. Dia tidak pernah melakukannya dan di seluruh dunia ini, dia hanya pernah ke Luocheng. Penasaran, anak itu bertanya, apa lagi? Kalau begitu aku akan mencari tempat yang tenang untuk ditinggali, jawab Lu Su cukup serius karena ini adalah kata-katanya yang tulus. Memikirkannya, menonton acara TV dan menghabiskan waktu sehari-hari bermain-main dengan Lu Xiaoyu tanpa kesengsaraan atau kekhawatiran cukup berarti. Sangat tidak ambisius, orang sepertimu tidak akan bisa bangun. Dari sudut pandang anak itu, dia sudah lebih unggul dari Lu Su sehubungan dengan ambisi mereka. Lu Su sudah cukup, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Jika tidak cepat ikuti nenekmu kembali dan lakukan. Dia kemudian memberitahu wanita tua itu, saat ini kamu dapat membeli jawaban pekerjaan rumah di luar jadi lebih baik untuk mengawasi anak itu, atau dia tidak akan mendapat banyak manfaat dari pekerjaan rumahnya. Wanita tua itu terkejut, ada yang seperti itu. Anak kecil itu bingung dan kaget. Entah bagaimana Lu Su telah membuatnya terjerumus. Dari kesusahan Yuli, plus 90. Pada akhirnya, anak itu tidak mendapatkan telur keduanya dan bergegas pulang bersama neneknya untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Sementara itu, Lu Su melihat sekelompok teman sekelasnya berjalan melewati jalan tetapi mereka bahkan tidak mengenalinya, seolah-olah dia adalah orang asing bagi mereka. Hubungan yang jauh dengan mereka ini hanya menyenangkan karena tidak ada perasaan stres atau beban. Itu adalah hari pertama orang dewasa kembali bekerja setelah liburan tahun baru yang memberi Lu Su bisnis yang makmur. Dan jarak ke kelas memakan waktu sekitar 20 menit yang memberinya lebih dari cukup waktu untuk pulang ke rumah untuk meletakkan barang-barangnya dan berjalan kembali ke sekolah. Saat itu, dia menyewa rumah ini karena nyaman. Saat dia kembali ke rumah, Lu Su memastikan bahwa Lu Xiaoyu telah menghabiskan makanan di atas meja sebelum dia mengemasi barang-barangnya untuk bersiap-siap ke sekolah. Dia menantikan untuk melihat bagaimana orang-orang di sekolah bereaksi terhadap insiden itu di situs web Yayasan Emas. Bahkan di jalan, dia bisa mendengar obrolan tentang insiden kebangkitan. Beberapa hanya iri dan cemburu sedangkan yang lain berspekulasi tentang metode spesifik dan mendalam tentang cara membangunkan. Spekulasi ini, umumnya tentang kebangkitan dan topik terkait, murni berdasarkan video yang ditemukan di situs web Yayasan Emas. Tetapi sebagian besar metode yang disebutkan termasuk menerima semacam kejutan yang menghasilkan kebangkitan. Sepertinya tidak ada metode yang lebih baik. Keributan besar terjadi di sekolah, meskipun hanya kelas 11 dan 12 yang mulai sekolah pada saat ini tahun ini. Situs web Yayasan Emas tidak pernah ditutup dan mereka bahkan memulai forum diskusi. Semua orang mulai menyadari bahwa kebangkitan itu sangat nyata dan terjadi yang menjelaskan keributan seperti itu.
Terutama bagi para remaja berdarah panas yang berada dalam fase pemberontakan di mana mereka tidak menginginkan apapun selain kebebasan, kebangkitan adalah sesuatu yang mereka impikan untuk dicapai. Kebangkitan berarti bahwa mereka akhirnya bisa lepas dari kendali keluarga mereka. Mereka belum cukup dewasa untuk mengetahui apa yang ingin mereka lakukan setelah mereka benar-benar melarikan diri dari rumah mereka. Bagi mereka, kebangkitan itu benar-benar keren dan sesuatu untuk dipamerkan. Saat Lusu berjalan, dia tiba-tiba berpikir, bisakah aku berlatih menggunakan peta di siang hari? Meskipun bintang-bintang hanya terlihat pada malam hari, itu adalah pengetahuan modern bahwa mereka hanyalah galaksi lain di luar angkasa. Tidak dapat melihat mereka pada siang hari tidak berarti bahwa mereka tidak ada di sana. Lusu menyelinap ke tempat yang sepi dan menyanyikan, Twinkle Twinkle Little Stars dengan lembut. Memang, dia tiba-tiba merasakan peta di dalam dirinya mulai sesuai dengan langit. Namun kali ini tidak ada bintang jatuh, hanya seberkas sinar matahari yang menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, banyak titik cahaya terang muncul di dalam dirinya dan mulai bergerak menuju jantungnya. Target mereka adalah nyala hatinya. Itu aneh, jadi menggunakan peta di siang hari memiliki efek lain. Munculnya nyala api ini, kemudian memperoleh kertas emas, diikuti dengan metode baru melatih petanya, semuanya terasa sangat berhubungan. Apakah semua ini terjadi karena liontinnya? Lusu selalu bertanya-tanya siapa yang memberinya liontin ini dan rahasia magis apa yang tersembunyi di dalamnya. Tapi dia tidak pernah menyadarinya. Dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya, di mana dia bisa mulai mencari. Api putih yang berkelap-kelip sepertinya tidak banyak berubah, mungkin sedikit lebih intens. Lusu merasa bahwa latihan harian pasti memiliki kegunaannya sendiri. Konsumsi energinya lebih sedikit daripada malam yang mengharuskannya untuk memimpin pergerakan bintang-bintang. Pada saat itu, Lusu sedang mewaspadai orang-orang di sekitarnya tetapi sepertinya tidak ada yang menyadari dia melatih kekuatannya dan dia akhirnya santai. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelainan tubuhnya sangat tersembunyi. Dia mampu mendeteksi gelombang di sekitar Liang Ce, sedikit dari mantel hitam tapi sepertinya tidak ada yang bisa mendeteksinya. Mungkinkah karena kurangnya pelatihan? Spare me, Great Lord. Chapter 20 Bahasa Indonesia. Jika dia mengatakan bahwa dia menyerap kekuatan bintang-bintang, maka tidak ada alasan bagi orang lain untuk tidak menyadarinya. Karena kekuatan itu mungkin tidak disalurkan kepadanya melalui cara sederhana, apa sebenarnya cahaya bintang yang dia serap itu? Tampaknya tidak sama dengan apa yang dialami orang lain. Menjadi satu-satunya yang memiliki kekuatan ini adalah masalah besar, tidak ada orang yang bisa kamu ajak berdiskusi dan tidak ada orang yang bisa membimbing kamu, semuanya terserah kamu untuk mencari tahu sendiri. Tapi tidak peduli apa, itu adalah hal yang baik untuk bisa tetap bersembunyi. Meskipun masalah dengan Metahuman tampaknya telah diumumkan ke publik, Lusu tidak yakin apakah orang-orang berjaket hitam itu akan terus berkeliling menangkap orang. Saat memasuki kelas, dia disambut oleh kehadiran teman-teman sekelasnya yang tidak pernah dia rasakan dekat sama sekali. Untuk siswa kelas 2, hari pertama mereka kembali ke Sekolah Internasional Luo Cheng telah ditandai dengan ujian tiruan. Ini untuk menyeret para siswa kembali ke kenyataan karena mereka telah berlari liar selama setengah bulan liburan terakhir. Tunggu sampai mereka melihat hasilnya, baru kemudian mereka akan merasa putus asa. Namun, Lusu sama sekali tidak khawatir tentang ujian dan juga tidak pernah khawatir tentang studinya sejak awal. Seolah-olah ini adalah kompensasinya dari surga, secara fisik lemah sejak muda, dia sangat cerdas. Selama ujian pertama yang merupakan ujian bahasa, ada keributan besar di koridor di tengah ujian. Seorang siswa berteriak keras, apa buktinya kamu menuduh aku menyontek? Itu sangat keras sehingga seluruh gedung kelas mendengarnya. Bangunan ini memiliki total 7 lantai dengan lantai 4 dan 5 menampung mahasiswa tingkat 2 sedangkan lantai 6 dan 7 menampung para senior. Kelas Lusu berada di lantai 5 dan menaiki tangga untuk mencapai kelasnya akan membuatnya terengah-engah. Namun, setelah dia memakan buah penyegar, tampaknya telah menyembuhkan kelemahan dalam dirinya dan dia sekarang bisa menaiki tangga tanpa banyak masalah. Selanjutnya, setelah dia menyalakan 2 bintang, kemampuan fisiknya 2 kali lipat dari rata-rata orang dewasa. Meskipun dia masih terlihat kurus dan rapuh, dia sebenarnya memiliki banyak kekuatan. Keributan itu jelas terjadi di lantai yang sama dan Lusu bertanya-tanya dari kelas mana siswa ini berasal, betapa beraninya. Tak lama kemudian, semua orang mendengar suara keras dan bergema. Kedengarannya seolah-olah benda seperti kayu telah dihancurkan dan hancur berkeping-keping saat jatuh dari ketinggian ke tanah. Keributan di koridor mulai meningkat dan menjadi sangat gaduh. Guru bentuk Lusu berjalan keluar kelas untuk melihat, tampak tidak peduli dengan ujian lagi. Guru bentuk, Si Qingyan, segera mengalami perubahan besar dalam ekspresi saat dia keluar dari kelas saat dia bergegas melintasi koridor. Pada saat ini, kelas 3 sophomore Lusu menjadi gila. Apa sebenarnya yang bisa terjadi yang menyebabkan Si Qingyan menunjukkan ekspresi seperti itu? Tiba-tiba, di koridor di luar kelas, Si Qingyan memeras, berhenti, beraninya kamu mengangkat tanganmu melawan seorang guru. Ada kegemparan di dalam kelas saat semua orang saling memandang dengan tatapan kosong. Bahkan Lusu tercengang, siapa yang berani sehingga dia akan memukuli seorang guru pada hari pertama sekolah. Tertangkap menyontek bukanlah sesuatu yang biasa tetapi karena ini hanya ujian yang tidak penting, sekolah tidak akan memberikan poin kekurangan kepada siswa. Namun, apakah memukul seorang guru tidak mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat parah? Seseorang dari kelas menjulurkan kepalanya dan mengintip, astaga, cepat, ayo lihat, lupakan ujian, semua kelas lain di sini sudah melihat ini. Karena itu, semua orang berlari keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan tidak terkecuali Lusu.
Koridor dipenuhi oleh para pengamat dan sophomore kelas 3 keluar sedikit lebih lambat dari yang lainnya. Tidak mengerti, mereka bertanya-tanya dan seorang siswa laki-laki dengan pandangan bingung berbalik dan menjawab, seorang pria dari kelas 7 sophomore telah terbangun. Dia ketahuan curang dan mampu mengangkat mimbar dengan satu tangan, melemparkannya ke bawah. Bangunan, metahuman, kata ini terlalu mengejutkan, seseorang yang dekat benar-benar terbangun dengan kekuatan mereka. Semua lelucon ini akhirnya menjadi kenyataan dan itu terjadi tepat di sebelahnya. Seseorang telah mengingat apa yang The Golden Foundation telah perkenalkan di situs mereka tentang metahuman, jadi ini metahuman tipe kekuatan. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan mimbar dengan kedua tanganku. Ya, aku punya teman lama di kelas itu dan ketika aku bertanya padanya, dia memastikan bahwa pria itu benar-benar mengangkat seluruh mimbar dengan satu tangan. Meskipun kelihatannya butuh banyak usaha, ini bukan sesuatu yang manusia normal dapat mencapainya dan bahkan pria itu mengaku telah membangunkan dirinya sendiri. Tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Lu Su tenggelam dalam pikirannya. Bukan karena latar belakangnya sehingga dia berani memukul guru itu, melainkan karena dia panik karena kekuatannya baru saja terbangun secara tiba-tiba. Atau mungkin, dia sudah memiliki dendam terhadap guru ini dan dia merasa bahwa dia luar biasa setelah menjadi salah satu dari metahumans dongeng itu. Dengan demikian, mentalitasnya meledak dan dia tidak bisa menahan diri. Dia mungkin berpikir bahwa karena dia sudah menjadi semacam manusia super dan dia belum pernah menyaksikan Liang Che ditangkap seperti yang dilakukan Lu Su, dia merasa bahwa dia tidak perlu pergi ke sekolah lagi dan dia bisa pergi keluar untuk melindungi perdamaian dan ketertiban dunia. Ini mirip dengan ketika seorang pengemis akan diberi sejumlah besar kekayaan, meledak dengan emosi dan lepas kendali. Lu Su juga menyadari bahwa metahuman tipe kekuatan murni ini tidak merasakan kekuatan mereka sendiri berfluktuasi. Mungkin, kekuatan mereka hanya meningkatkan kekuatan kondisi tubuh mereka secara langsung. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa mungkin metahuman tipe kekuatan ini, sayangnya, tidak berguna di masa depan. Kecuali mereka bisa keluar dengan beberapa keterampilan khusus mereka sendiri, bagaimana para metahumans yang murni mengandalkan kekuatan tubuh mereka ini akan melawan tipe-tipe elemental itu. Keributan hari ini tidak dapat dibendung dan Lu Su memutuskan untuk maju ke depan menuju tempat kejadian. Dia ingin menutup jarak di antara mereka dan mencari tahu seperti apa metahuman tipe kekuatan itu. Pada saat itu, sinar matahari bersinar dan menyatu dengan Lu Su. Tidak perlu khawatir, sinar matahari ini baru saja menjadi bahan bakar untuk api di dalam hatinya. Dia ingin mengetahui apakah sesama metahuman dapat merasakan fluktuasi yang terjadi di dalam dirinya juga. Kekuatan Lu Su sekarang 2 kali lipat dari orang dewasa saat dia dengan hati-hati mendorong ke depan. Seseorang di dalam kerumunan yang terjepit itu menjadi kesal dan berbalik, dengan marah menatap Lu Su dan mengutuk, berapa kali kamu ingin mendorong? Lu Su tertegun, sekali saja. Kali ini orang-orang di sekitarnya yang tercengang. Gadis-gadis itu mencibir ketika anak laki-laki menganggapnya sebagai musik di telinga mereka. Lu Su tidak terlalu peduli karena perhatian utamanya saat ini adalah mendorong ke depan untuk melihatnya. Namun, siswa laki-laki di depannya benar-benar marah dan ingin mendorongnya. Setelah mengangkat tangannya, dia melihat Lu Su dengan cepat meletakkan satu tangan di dadanya. Setelah itu, kekuatan besar berasal dari lengan kecil itu, saat dia didorong secara luar biasa oleh Lu Su. Siswa laki-laki terhuyung-huyung sebelum jatuh ke orang-orang di sekitarnya. Dari kesusahan Zhang Zheng, plus 70. Petik 2. Pihak lain tidak pernah mengharapkan kekuatan seperti itu dari Lu Su yang terlalu banyak untuk dia lawan dan karena itu dilakukan dengan kecepatan seperti itu, dia tidak dapat bereaksi saat dia tersandung dari posisinya. Namun, jumlah kekuatan ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipahami dan karena itu, pihak lain tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia akhirnya berdiri dan hendak mengejar, Lu Su sudah menghilang ke kerumunan. Lu Su pasti bisa menerobos kerumunan tapi dia tidak bisa karena dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Saat dia berjalan ke depan, Lu Su tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan tepat di sampingnya. Dia secara tidak sengaja memutar kepalanya dan secara mengejutkan menemukan bahwa fluktuasi kekuatan ini berasal dari seorang siswa perempuan dari kelas tetangga. Di sekolah yang satu ini, termasuk dirinya, ada 3 metahuman.